Sama katakan amin. Berikan kemuliaan buat Tuhan Yesus, lebih meriah lagi. Katakan shalom. Lihat kanan kirinya, katakan shalom. Ketemu lagi. Haleluya. Senang Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Tadi pagi kita sudah dengar ibadah, kita sudah makan perjamuan kudus. Sore hari ini kita bisa kembali datang di hadapan Tuhan. Saya ingat tadi pagi Bapak Gembala sebelum menutup ibadah, Bapak Gembala bilang, ayo jemaat datang lagi. Kita di akhir zaman harus makan 2 gomer. Kita buka di dalam Keluaran 16 ayat yang ke-22. Ya. Kita buka di dalam Keluaran pasal yang ke-16 ayat yang ke-22, saya tunggu semuanya bisa masuk, bisa dengar firman Tuhan. Kita mau sungguh-sungguh cari kebenaran firman Tuhan. Ya, karena sore hari ini Tuhan mau bicara khusus buat orang-orang yang cari Tuhan sungguh-sungguh. Ya, dikatakan di situ Keluaran 16 ayat yang ke-22, sudah ditampilkan di depan, oke. Sama-sama baca ya Bapak Ibu. Keluaran 16 ayat yang ke-22, 1, 2, 3. Dan pada hari yang ke-6, mereka memungut roti itu berapa kali? 2 kali lipat banyaknya. Dan 2 gomer untuk tiap-tiap orang. Dan datanglah semua pemimpin jemaat memberitahukannya kepada Musa. Lompat ayat yang ke-27, 1, 2, 3. Tetapi ketika pada hari ke-7 ada dari bangsa itu yang keluar memungutnya, tidaklah mereka mendapatkannya. Sebab itu Tuhan berfirman kepada Musa, berapa lama lagi kamu menolak mengikuti segala perintahku dan hukumku? Perhatikanlah. Tuhan telah memberikan apa? Sabat itu kepadamu. Itulah sebabnya pada hari ke-6 siapa? Ia memberikan kepadamu roti untuk 2 hari. Tinggallah kamu di tempatmu masing-masing. Seorang pun tidak boleh keluar dari tempatnya pada hari yang ke-7. Maka ayat yang ke-30, lalu beristirahatlah bangsa itu pada hari yang ke-7. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, tadi Bapak Gembala pagi mengatakan, ayo jemaat datang kembali sore hari, kita mau makan 2 gomer. Maksudnya apa? Firman Tuhan Keluaran 16 ayat yang ke-22 dia katakan apa? Bahwa pada itu dia mengambil roti berapa kali lipat? 2 kali lipat. Dan kemudian 2 gomer. Hari biasanya berapa Bapak Ibu? 1. Tapi hari yang ke-6 sebelum hari Sabat, ayat yang ke tadi 29, Tuhan yang kasih sama jemaatnya sendiri. Ingat, Tuhan yang kasih roti berapa kali lipat? 2 kali lipat. Tuhan yang kasih roti sama jemaatnya berapa gomer? 2 gomer. Tuhan kasih 2 kali lipat. Artinya apa? Tuhan mau supaya bangsa Israel pada hari ke-7 tidak kemana-mana. Mereka tinggal di rumah untuk istirahat. Maksudnya istirahat itu bukan tidur seharian Bapak Ibu. Tetapi bangsa Israel hari yang ke-7 itu adalah hari Sabat. Artinya Tuhan mau di akhir-akhir hari mereka, di akhir-akhir zaman itu orang-orang Israel, kita anak Tuhan lebih memperhatikan hari Sabat. Lebih memperhatikan kepentingan Tuhan. Lebih sungguh-sungguh cari Tuhan. Tapi Tuhan ngomong sebelum kamu cari hari Sabat, aku udah titip sama kamu dulu berkat berapa kali lipat? 2 kali lipat. Amin Bapak Ibu. Makanya tadi saya ngomong lagunya, engkau ada di setiap musim. Ya kan? Musim itu enggak baik, musim itu baik,
musim itu mungkin kurang enak, musim itu enggak baik. Tapi ingat, Tuhan bekerja di setiap musim. Sore hari ini, kita udah belajar. Roh Kudus yang baru menyertai kita, mengubahkan kita, memperkenankan kita. Sore hari ini, kita mau lihat karya Roh Kudus di akhir zaman. Untuk kehidupan kita. Ya, karya Roh Kudus di akhir zaman, bagaimana dengan kehidupan kita? Dia mau memberkati kita 2 kali lipat. Tidak ada amin? Bukan hanya 2 kali lipat, 5 kali lipat, 7 kali lipat, 30, 60 sampai 100 kali lipat. Bapak Ibu ada amin sore hari ini? Mungkin Bapak Ibu bisa bilang, zaman kayak gini jangan berharap terlalu tinggi, sehat saja cukup. Bapak Ibu ingat tolak ukurnya bukan apa? Duit. Tolak ukurnya sore hari ini karya Roh Kudus di dalam kehidupan kita tanpa batas. Katakan sama-sama, tanpa batas. Sore hari ini tergantung Bapak Ibu mau percaya apa enggak. Mungkin kalau kita melihat keadaan hari ini, kita mau lihat keadaan kita sore hari ini, kelihatannya enggak mungkin, kelihatannya enggak bisa. Tapi sore hari ini kalau kita mau percaya karya Roh Kudus sungguh-sungguh, kita mau memperhatikan Tuhan secara ekstra. Tuhan kasih ekstra di akhir zaman. Tuhan kasih ekstra di hari ke-7. Sore hari ini, kalau Bapak Ibu perhatikan pekerjaan Tuhan, perhatikan Tuhan ekstra di dalam kehidupanmu. Bagi Tuhan, Dia juga akan memperhatikan kita ekstra. Katakan kanan kirinya, ekstra. Spesial. Bapak Ibu mau yang spesial atau yang biasa? Apa? Kalau beli martabak, beli yang spesial apa yang biasa? Kalau duitnya nggak cukup, beli yang? Biar nggak cukup pun minta beli yang spesial. Bayang no jemaat Surya Kebenaran ini, luar biasa. Imanmu terjadilah, nanti yang cukupkan siapa? Iya toh, nggak percaya. Kita buka sama-sama di dalam Kejadian pasal yang ke-43. Bapak Ibu, ini bukan berbicara di awan-awan, tapi ini berbicara yang sudah jadi kenyataan. Dan tergantung seberapa besar iman Bapak Ibu menangkap kebenaran firman Tuhan sore hari ini. Roh Kudus saya percaya sudah mengurapi Bapak Ibu. Matanya dicelikkan, perkenanannya sudah ada, Bapak Ibu sudah peka. Sekarang Roh Kudus mau berkarya. Ya, dikatakan ayat yang ke-32, Keluaran Kejadian 43 ayat yang ke-32 sampai yang ke-34. Nah, ini cerita tentang Yusuf. Ya. Dikatakan di situ, lalu dihidangkanlah makanan bagi Yusuf tersendiri. Bagi saudara-saudaranya tersendiri. Dan bagi orang-orang Mesir yang bersama-sama makan dengan mereka itu tersendiri. Sebab orang Mesir tidak boleh makan bersama-sama dengan orang Ibrani. Karena hal itu suatu kekejian bagi orang Mesir. Ayat yang ke-33, saudara-saudaranya itu duduk di depan Yusuf dari yang sulung sampai yang bungsu, sehingga mereka berpandang-pandangan dengan heran. Sampai di sini dulu Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Saya mau tanya, ini kejadiannya waktu itu dunia sedang mengalami apa? Dunia sedang mengalami masa kekrisisan, masa paceklik, masa kegelapan, masa kesusahan. Tapi saya mau tanya, Yusuf dan saudara-saudaranya sedang apa? Itu mereka lagi apa itu Bapak Ibu? Yusuf makan sendiri, saudaranya makan sendiri, orang Mesir makan sendiri. Mereka sedang ngapain itu? Pesta. Ada amin Bapak Ibu? Di tengah masa kesulitan, di tengah masa kesusahan, di tengah masa ketakutan, Yusuf dan orang-orang Mesir dan saudara-saudara Yusuf. Yang kita bisa bilang, yang dulu mencelakakan Yusuf, yang dulu membuat Yusuf jatuh ke dalam, dijual di Mesir, yang menyakiti hati Yusuf. Tapi Tuhan masih berbaik hati, Tuhan masih izinkan mereka bisa apa? Pesta. Artinya apa? Di tengah masa kesulitan, masa paceklik, mereka pun tetap mengalami yang namanya kebaikan Tuhan. Amin.
Saya percaya sore hari ini, mungkin selama 1 tahun masa corona, selama 1 tahun masa pacaklik, mungkin ada yang datang gereja, nggak datang gereja. Ada yang maju, ada yang mundur, ada yang setengah hati, ada yang sungguh hati. Tapi sampai sore hari ini, saya masih melihat jemaat Surya Kebenaran, semuanya dalam perlindungan Tuhan. Semuanya nggak ada yang bangkrut, semuanya malah diberkati Tuhan. Tadi Bapak Gembala yang tua-tua disyutingin satu-satu. Berarti apa? Dari usia paling muda sampai usia paling tua. Tuhan melindungi. Kalau sudah ada yang meninggal, sudah ada yang jalan, itu memang sudah waktunya. Di sini ada Ibu Sirait yang sudah meninggal. Ya itu sudah waktunya Tuhan, kita nggak bisa bilang apa-apa. Tapi Pak Sirait sampai hari ini masih tetap setia cari Tuhan. Masih makan 2 gomer lagi Bapak Ibu yang dikasih Tuhan. Itu apa? Tuhan menyertai. Tetapi sore hari ini firman Tuhan mau ajarkan. Karya Roh Kudus gak sampai di situ saja. Karya Roh Kudus gak berhenti di situ saja. Kalau mau ngomong di sini disertai, di mana-mana juga disertai. Tapi sore hari ini saya mau ajarkan orang yang percaya dengan karya Roh Kudus, dia akan mengalami karya ekstra, mengalami yang lebih luar biasa, katakan amin. Kita lihat ayat yang ke-34, dikatakan di situ. Lalu disajikan kepada mereka hidangan dari meja Yusuf. Tetapi yang diterima Benyamin adalah berapa kali Bapak Ibu? 5 kali lebih banyak daripada setiap orang yang lain. Lalu minumlah mereka dan bersukarialah bersama-sama dengan dia. Tapi saya boleh tambahin, tidak ada bir di situ. Tidak ada rokok di situ. Ya, berarti mereka betul-betul pesta kan Bapak Ibu? Pesta. Mereka minum, bersukaria, padahal yang lain-lain sedang mengalami paceklik. Padahal yang lain-lain sedang mengalami yang namanya kesulitan. Tapi lihat, ya kan? Mereka semua mengalami pesta. Tapi yang kita mau belajar di sini Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Kenapa ada di situ yang berbeda? Saudara-saudara Yusuf yang lain terimanya sama. Tetapi kenapa yang namanya Benyamin ini terima 5 kali lipat? Berarti ada yang beda toh dalam kehidupan Benyamin. Bapak Ibu saya mau kasih tahu, apakah Yusuf, ya kan, ketika dia hidangkan buat Benyamin itu, mungkin kalau kita lihat Benyamin juga enggak gemuk-gemuk, mungkin dia bilang, Yusuf juga bilang gini, sudahlah Benyamin itu enggak makan banyak, kasih aja yang sama, enggak. Tapi Yusuf dengan hati yang penuh sukacita, mau itu makanan habis, mau Benyamin enggak habisin, mau Benyamin mau makan, mau Benyamin enggak makan, tapi hatinya Yusuf pokoknya seneng, mau kasih sama Benyamin 5 kali lebih banyak. Dia enggak mau peduli, mau dimakan sama Benyamin kek, Benyamin kolesterol kek. Itu loh, Tuhan kalau sudah mau memberkati, dia nggak mau tahu kamu mau pakai buat apa, kamu pakai habis apa enggak, kamu mau diberkati musimnya apapun. Kalau hatinya sudah mau kasih ekstra, kalau hatinya sudah mau kasih bonus, itu dia akan apa? Kasih. Betul apa betul? Sama kalau kita kasih tukang parkir di pinggir jalan Bapak Ibu. Kita mau kasih bonus, nggak peduli dia baik apa nggak baik, kalau hati ini lagi seneng Bapak Ibu. 10.000 pun dikasih meskipun kebanyakan. Betul apa betul? Karena hatinya seneng. Sore hari ini, kalau kita lihat coba dalam 1 Samuel pasal yang ke-9 ayat 21. 1 Samuel 29 ayat yang ke-21. Maka ketika raja-raja kota orang Filistin berjalan, 1 Samuel pasal yang 9 ayat 21, bukan 29. 1 Samuel pasal 9 ayat 21, tetapi jawab Saul, bukankah aku seorang apa? Suku Benyamin, suku yang terkecil, dan bukankah kaumku yang paling hina segala kaum suku Benyamin? Mengapa Bapak berkata demikian? Ayat yang ke-22, sesudah itu Samuel mengajak Saul dan bujangnya dibawa ke pendopo dan diberikan kepada mereka tempat utama di depan para undangan yang banyaknya 30 orang. Jangan Bapak Ibu bilang, Yusuf mungkin kebetulan atau mungkin kokinya salah kasih porsi sama Benyamin. Kalau kebetulan gak mungkin Alkitab tuliskan Bapak Ibu yang dikasih Tuhan.
Kalau kebetulan, gak mungkin dituliskan di Alkitab. Kebetulan 5 kali lipat. Karena ini Tuhan mau berbicara sesuatu. Kalau sore hari ini Benyamin dikasih 5 kali lipat, saya percaya jemaat Surya Kebenaran yang sungguh-sungguh sore hari datang cari Tuhan, bukan hanya 5 kali lipat, Tuhan mau kasih 7 kali lipat, Tuhan kasih 7 kali lipat. Tuhan kasih 30, Tuhan kasih 30, 60, bahkan kalau Tuhan mau kasih 100, bagi Tuhan tidak ada yang terbatas. Amin. Saya bilang ini bukan kebetulan Bapak Ibu. Bukan hanya Benyamin, sampai ke keturunan-keturunannya. Kalau Tuhan sudah kasih ekstra, dia pun sampai keturunannya Tuhan juga kasih lebih. Tuhan kasih tidak terbatas. Ada amin Bapak Ibu? Kita mau lihat kenapa kok dibilang Benyamin ini suku yang paling kecil. Memang dia suku yang paling kecil. Anaknya Yakub siapa Bapak Ibu? Anaknya Yakub ada berapa? Yang paling kecil siapa? Benyamin. Paling kecil. Kenapa lagi dikatakan paling kecil? Di Hakim-Hakim pasal 19. Waktu itu bayangin, ini orang bobrok banget loh ini Bapak Ibu Benyamin ini. Keturunan Benyamin ini. Waktu di Gibea, ada orang Lewi punya gundik, diperkosa rame-rame Bapak Ibu. Sampai mati, diperkosa sampai mati, bayangkan. Orang kalau cuma diperkosa gitu aja gak apa-apa. Ini diperkosa sampai mati. Hakim-Hakim pasal yang ke-19. Diperkosa sampai gak bergerak, kemudian dimutilasi. Marah ini orang-orang Israel yang lain. Maka suku Benyamin dibunuhin satu-satu. Makanya orang Benyamin paling sedikit jumlahnya. Terkecil juga jumlahnya. Kenapa dikatakan kaum paling hina? Itu dosa bukan dosa sembarangan loh Bapak Ibu. Ini keturunannya Yakub masa buat kayak gitu. Tapi lihat, biarpun orang itu sekecil apapun, biarpun orang itu sehina apapun, biar dosanya sedosa apapun, biar orang itu mungkin kalau kita lihat enggak mungkin bagi Tuhan. Kaumku ini kaum paling kecil, Yesaya 60 katakan, kaumku ini paling enggak dihargain orang. Hidupku ini kalau dilihat, seipet dari sedotan pun enggak ketok. Keluargaku ini mau dipandang apa sih? Keuanganku juga paling kecil, apalagi keturunanku juga paling kecil. Tapi sore hari ini, kalau Tuhan berkenan, kalau Tuhan mau bekerja, asalkan kita mau nurut sama maunya Tuhan. Lihat, keturunan yang paling kecil, keturunan yang paling hina, diangkat sama Tuhan, dibawa di posisi paling tinggi, di hadapan 30 orang tua-tua, menjadi seorang apa? Raja. Lanjut ayat yang ke-24, bukan itu toh Bapak Ibu. 24 dikatakan apa? Lalu juru masak itu menghidangkan apa? Paha dari apa yang termasuk ke situ dan meletaknya ke depan Saul, dan Samuel berkata, lihat, yang tinggal ini diletakkan di depanmu, makanlah sebab telah disimpan bagimu untuk perayaan ini. Ketika aku berkata aku telah mengundang orang banyak, demikianlah pada hari itu Saul makan bersama-sama dengan Samuel. Lihat, gak hanya diangkat naik di hadapan orang-orang, gak hanya jadi terpuji, gak hanya jadi terhormat. Lihat, kalau udah disayang Tuhan, kalau Tuhan udah mau memperhatikan dia ekstra, yang terbaik pun, yang istimewa pun, yang paling bagus pun disimpan Tuhan sampai Saul itu datang. Sore hari ini jangan bilang gini, aduh enak ya orang itu baik ya. Oh lihat enak ya orang itu untung ya. Oh enak ya orang itu bayar uang sekolah gampang ya. Oh lihat orang itu bisa kuliah ke luar negeri ya. Bukan jaminan Bapak Ibu. Tapi kalau kita mau sungguh-sungguh sama Tuhan, percaya dengan imanmu, Tuhan sedang mempersiapkan sesuatu yang khusus. Jangan bilang gitu, oh enak ya orang itu pacarnya cantik. Oh enak ya orang itu pacarnya ganteng. Oh kayak orang Korea, oh kayak orang India. Aku kok belum datang-datang ya? Ya sambil nyari Bapak Ibu. Gak diem gitu tok. Iya kan? Tapi jangan khawatir. Saat Tuhan sedang mempersiapkan yang apa? Terbaik buatmu. Pada saatnya Tuhan akan berikan kepadamu. Berikan kemuliaan buat Tuhan Yesus. Amin Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Sore hari ini firman, ya firman. Kalau kita mau tangkap dengan pikiran kita, ini firman terlalu tinggi.
Tapi kalau kita mau tangkap dengan sungguh-sungguh, saya percaya akhir tahun, bahkan belum akhir tahun, akhir bulan, tiap akhir bulan, Bapak Ibu akan melihat, oh Tuhan Yesusku baik, oh penyertaanku dahsyat, oh Tuhan Yesus luar biasa, oh Tuhan Yesus melakukan apa yang tidak mungkin dalam kehidupanku. Amin Bapak Ibu. Sore hari ini saya berdoa, Jemaat Surya Kebenaran menjadi orang-orang yang diperhatikan ekstra sama Tuhan, diperhatikan khusus sama Tuhan, sehingga kalau Tuhan perhatikan khusus, bagi Tuhan kita nggak bisa percaya apa yang Tuhan buat, tapi Tuhan akan kerjakan buat kehidupan kita. Amin Bapak Ibu. Bagaimana caranya? Mau Bapak Ibu kayak gitu? Mau diperhatikan Tuhan ekstra? Kalau yang merhatikan orang dunia masih bisa seringkali dilewatkan Bapak Ibu. Tapi kalau Tuhan yang perhatikan, Tuhan katakan kita ini biji matanya Tuhan. Tuhan mau diculek matanya. Oh hati-hati kalau lawan Tuhan Bapak Ibu yang dikasih Tuhan. Kita biji matanya Tuhan. Sedikit pun mata Tuhan tidak akan beralih daripada kehidupan kita. Kalau Tuhan mau bekerja ekstra dalam kehidupan kita, sore hari ini hanya satu yang kita bisa lakukan. Menjadi anak kesayangan Tuhan. Katakan kanan kirinya, menjadi anak kesayangan Tuhan. Hanya itu caranya Bapak Ibu. Ketika kita mau jadi anak kesayangannya Tuhan, ketika kita bisa membuat hati Tuhan berkenan dalam kehidupan kita, ketika kita bisa membuat hati Tuhan itu sungguh-sungguh tertuju kepada kita, saya percaya mata Tuhan akan ekstra perhatian kepada kita. Sampai hal yang terkecil pun dia akan perhatikan kehidupan kita. Makanan Bapak Ibu, senenganmu paha dikasih paha. Mungkin waktu itu Saul senengannya paha. Kalau Saul senengannya dada, mungkin dikasih dada. Emang KFC gitu Bapak Ibu ya. Tapi mungkin buat orang Israel paha itu yang terbaik. Sore hari ini, ya kita mau belajar. Saya mau tanya, Yusuf itu sangat sayang sama adiknya siapa? Benyamin. Kalau nggak sayang, nggak mungkin dikasih 5 ekstra. Oh, berarti Yusuf masih belum bisa lepas dendam dengan saudara-saudaranya. Enggak, Yusuf sudah mengampuni. Tapi ya sudahlah, mau diapain lagi? Karena Yusuf sayang sama Benyamin, Yusuf kasih ekstra. Orang tuanya pun juga sayang sama Benyamin. Bukan karena anak bungsu Bapak Ibu disayang. Banyak juga anak bungsu yang nggak disayang kok. Salah satunya mungkin Bapak Gembala mungkin ya. Kalau sama mamanya disayang mungkin ceritanya kalau nggak salah begitu. Tapi kalau sama papanya karena betiknya luar biasa mama saya mantuk-mantuk. Karena mungkin luar biasa betiknya, iya kan? Mungkin ya itu kurang disayang, mungkin kurang disayang. Saya nggak boleh salah ngomong Bapak, bahaya ini. Mungkin. Tapi sama mamanya betul-betul disayang. Tapi bukan berarti betiknya itu betik yang gimana Bapak. Ya sudahlah namanya mungkin betik gitu loh. Bukan betik yang gimana-gimana. Benyamin, dia menjadi anak kesayangan. Tahu gak artinya Benyamin itu apa Bapak Ibu? Benyamin itu artinya anak kesayangan. Saya mau tanya waktu pertama kali saudara-saudara Yusuf disuruh beli makanan di Mesir. Siapa yang gak diperbolehkan ikut? Siapa yang gak diperbolehkan ikut? Benyamin kan? Makanya waktu sampai ketemu di sana, Yusuf carinya siapa? Benyamin. Yusuf sampai tega loh. Orang tuh capek loh Bapak Ibu. Jalan dari Israel ke Mesir. Capek itu Bapak Ibu. Musim paceklik mungkin belum minum. Iya kan? Tapi Yusuf tega. Supaya apa? Bisa ketemu yang namanya Benyamin. Tetapi orang tuanya di satu sisi memprotek betul-betul sama Benyamin. Orang kalau disayang itu pasti dilindungi. Orang kalau disayang itu pasti diprotek. Makanya lihat Jemaat Surya Kebenaran. Kena sakit berat pun tetap sembuh. Kalau belum waktunya. Amin Bapak Ibu. Karena apa? Kita diprotek sama Tuhan. Kita disayang sama Tuhan. Itu loh kalau anak kesayangan. Saya sering kali Bapak Ibu. Kalau keluar negeri, kalau kemana gitu. Saya ngurus-ngurus sendiri Bapak Ibu. Baju ngepak sendiri, obat ngepak sendiri. Ya kalau ingat saja mama saya tanya, Nyo sudah kemasukan obat sakit perut di situ.
Nyo sudah masukkan obat sakit kepala di situ. Saya pun ketika di luar negeri jalan-jalan ya sudah tidak ada yang kontak. Paling sesekali Nyo lagi di mana gitu. Tapi, nah ini kalau itu bunyi kan. Tapi itu kalau sudah adik saya pergi, itu Bapak Ibu, security-nya itu 7 lapis Bapak Ibu. Dicekin, obatnya sudah ada belum, bajunya sudah ada belum. Mau berangkat itu Bapak Ibu, baru berangkat udah di line. Guys di mana? Bukan berarti mama saya nggak sayang saya. Saya juga anak kesayangan. Cuma karena dia anak wanita. Jangan terus pulang dari tempat ini terus Bapak Ibu bilang gini, ternyata Bapak Ibu gembala yo. Katanya sayang itu Andre gak disayang-sayang. Yuk kita sayang Andre yuk gitu. Enggak Bapak Ibu, tapi karena dia wanita. Jalan kemana sedikit? Guys, di mana? Guys, sudah makan. Ya kan? Karena apa? Disayang, melindungi. Tapi sekarang pun mama saya sayang saya. Kalau saya belum buka puasa 3 jam sebelumnya sudah di WA. Nyo ada ayam caklim di meja. Nanti goreng sendiri ya. Nah, itu goreng sendiri itu yang gak enak Bapak Ibu. Ya memang sih harusnya begitu goreng sendiri. Masa sudah punya suami gitu kan ya. Ngurusin anaknya kan ngurusin suaminya gitu Bapak. Masa anak terus yang diurusin. Nyo ada hewan di meja. Goreng sendiri ya. Ada perhatian. Tapi suruh goreng sendiri ya betul harus istirahat orang tua. Tapi apa? Ada perhatian. Karena apa? Jadi anak kesayangan. Sore hari ini siapa yang mau jadi anak kesayangan Tuhan? Katakan amin. Kalau kita jadi anak kesayangannya Tuhan, kita pasti dilindungi. Ketika mungkin kita buat salah, ketika mungkin kita sudah mundur jauh sama Tuhan, seperti tadi dikatakan, orang Lewi gundiknya dikerjain sampai seperti itu Bapak Ibu. Tapi karena Tuhan sayang, Tuhan apa? Tegur. Tuhan sayang, Tuhan tegur. Tapi kalau Tuhan udah gak sayang, dia gak akan tegur. Hati-hati Bapak Ibu dikasih Tuhan. Sore hari ini, kalau kita masih ditegur Tuhan, kita masih ditegur pemimpin, kita masih diingatkan sama orang-orang yang mengasihi kita, itu berarti masih ada yang sayang. Tapi kalau orang sudah lepas tangan, orang udah gak negur, artinya dia udah menyerahkan sama Tuhan. Hati-hati, gak nakut-nakuti Bapak Ibu, meden-meden. Jadi sore hari ini, kalau kita anak kesayangan, sebobrok apapun kita, ayo datang kembali sama Tuhan. Tuhan tetap perhatikan kita. Amin Bapak Ibu. Karena itu caranya bagaimana? Bisa menjadi anak kesayangan Tuhan. Untuk jadi anak kesayangan Tuhan, yang pertama kita harus bisa menyenangkan hati Tuhan. Orang kalau nggak menyenangkan hati mana bisa sayang. Betul apa betul? Kalau saya nggak senangkan hati mama saya sayangnya standar sama saya. Ya sayang seperti orang tua sama anak. Tapi kalau saya menyayangi mama saya ekstra, kira-kira mama saya juga berkesan ekstra enggak di dalam kehidupan saya? Enggak usah jauh-jauh lah Bapak Ibu, Bapak Gembala saja. Bapak Ibu perhatikan, kira-kira Bapak Gembala yang secara dunia manusia, itu kira-kira memperhatikan Bapak Ibu ekstra enggak? Pasti ekstra, nanti saya kasih kesaksian. Apalagi Tuhan kita di surga. Kalau kita menyenangkan hati Dia, saya percaya Tuhan pun juga akan ekstra menyenangkan hati kita. Gimana caranya menyenangkan hati Tuhan? Paling gampang Bapak Ibu, orang tua, Anda paling senang, Anda paling sayang, paling senang hatinya. Kalau apa? Anak-anak Anda duduk dekat dengan Anda. Sering apa? Berkomunikasi dengan Anda. Sing penting waktu komunikasi ojo geger. Betul kan? Komunikasi ngomong yang guyon-guyon, seneng-seneng, ojo diajak geger, debat. Ilmu perpolitikan, gara-gara politik tukaran. Gara-gara urusannya orang lain tukaran. Gara-gara ini tukaran. Ya enggak jadi menyenangkan hati Bapak Ibu. Tapi kalau bisa duduk dekat, saya kadang kalau dengan papa saya sering kali ya, bukan namanya enggak ada perdebatan, ada perdebatan. Ya toh, tapi perdebatan itu yang memberikan masukan yang baik. Kalau sama mama kadang sering kali cerita-cerita, "Mah, itu loh mah ada cewek cantik mah." Oh. Mama saya senang kalau cerita gitu-gitu. Adik saya juga kadang kalau duduk, "Mah, itu loh mah,
Ada koko-kokonya nengi aku, Mama saya seneng kalau kayak gitu. Makanya seneng kalau duduk deket, ngomong-ngomong, mama saya cerita gitu, seneng. Nah, sama Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, kalau kita sering duduk di bawah kaki Tuhan, kalau kita datang selalu cari wajah Tuhan, kalau kita memperhatikan hari Sabat khusus secara ekstra, kira-kira Tuhan seneng apa enggak? Seneng. Tapi seringkali ibadah itu seperti pergumulan Bapak Ibu. Aduh, hari Minggu lagi. Aku dalam kesesakan, aku mau berseru kepada Tuhan. Aku bergumul hari Minggu ini harus bangun pagi. Aku hari Minggu ini harus pelayanan, nanti pelayanan belum diocein lagi, belum diomelin lagi nanti kalau habis pelayanan. Kadang seringkali duduk di dekat Tuhan itu bukan buat kita, bukan sebuah kesenangan. Tapi sebuah apa? Hukuman. Sebuah apa? Strap. Aduh, pada mana? Pagi sore. Sore hari ini Bapak Ibu. Ayo duduk di bawah kaki Tuhan. Lebih dekat sama Tuhan. Lebih banyak berdoa. Lebih banyak Tuhannya diajak ngomong. Tuhan yang lain tuh gak bisa diajak ngomong Bapak Ibu. Percaya, Tuhan yang lain, Allah-Allah yang lain, saya gak ngomong agama ya. Allah yang lain gak bisa diajak ngomong. Tapi Tuhan kita Yesus Kristus, Dia bisa diajak ngomong kalau engkau peka. Amin. Ayo ngajak ngomong sama Tuhan. Orang tua kita, saya sering belajar, orang tua itu ya Bapak Ibu, saya sering belajar. Kalau sering diajak ngomong, itu seneng loh Bapak Ibu. Sering diajak ngomong ya, seneng. Masih ngajak ngomong sih gak guna-guna, masih ngajak ngomong yang guyon-guyon, orang tua itu seneng loh. Dari komunikasi itu bisa terbangun rasa sayang. Meskipun kadang bukan anak sendiri. Ketika diajak ngomongnya enak, itu rasa sayang bisa muncul. Betul apa betul? Apalagi Tuhan kita di surga. Kalau kita sungguh-sungguh cari Dia Bapak Ibu. Coba Raja Daud itu. Kenapa dia meskipun dia bobroknya seperti itu, meskipun dia buatnya seperti itu jahatnya. Kenapa kok sampai ditulis di Alkitab? Raja Daud, raja yang berkenan, raja yang menyenangkan hatiku. Karena apa? Dia banyak dekat sama Tuhan. Kita punya Tuhan bukan Tuhan yang diem Bapak Ibu. Kita punya Tuhan bukan Tuhan yang mingkeman. Tapi Tuhan kita, Dia suka diajak komunikasi. Dia suka diajak ngomong. Dia suka ketika kita baca firman-Nya. Maka kan tadi kan di dalam Keluaran dikatakan, sampai kapan bangsa Israel? Engkau gak mau dengarkan, engkau gak mau teguhkan hatimu, gak mau nurut sampai kapan? Anak-anak kecil di tempat ini, anak-anak kaum muda di tempat ini, selama saat ini kalau engkau masih bisa nurut dengan orang tuamu, engkau masih bisa bercengkrama dengan orang tuamu, bisa masih satu sama lain saling berkomunikasi. Ini relatif loh Bapak Ibu. Karena kalau zamannya sudah berubah, ya, ini relatif. Tapi pada umumnya, standarnya, kalau kita ngajak ngomong, kalau kita ngajak komunikasi, pasti senang. Amin Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Itu yang pertama. Ketika kita bisa dekat sama Tuhan, secapek apapun, ya kan, hari ini lihat Bapak Hengki, Bu Johana, secapek apapun, pulang dari manapun, tetap cari Tuhan. Meskipun ini tinggal setengah jam loh Bapak Ibu. Makanya lihat, jangan dibilang gini, teko-teko disindir akhir, gak ngerti ki mari capek megever balapan nih. Baru pulang dari mama mertua, loh, mau cari mau cari mantu di mana kayak gini. Iya kan? Makanya disayang mama mertua. Ini relatif zaman sekarang Bapak Ibu. Sayang-sayangan itu relatif. Tapi yang saya mau bicara, kembali lagi. Kalau kita menyenangkan hati Tuhan. Tuhan pun dari tempat tinggi. Kalau Daud zaman dulu, ya kan? Tuhan tuh lihat, Daud tuh buat salah seperti itu, tetap ditegur. Saul ketika udah diomongin bolak-balik, Tuhan apa? Diem, gak bicara. Ya udah stop. Hati-hati kalau Tuhan sudah gak bicara. Karena apa? Saul tuh udah dapat kesempatan berulang-ulang. Daud ini sekali ditegur, bertobat. Sore hari ini Bapak Ibu, ayo yang kita mulai mundur sama Tuhan. Ya, yang datang puas 1 minggu sekali. Jangan pernah merasa puas. Yang puas melayani sampai sekarang. Wis, aku melayani kamera toh. Kalau melayani song leader toh. Jangan puas.
Sore hari ini, minta sama Tuhan lebih. Ngomong sama Tuhanmu. Tuhan tuh makin sayang sama kita Bapak Ibu. Kalau Tuhan makin sayang, apa sih yang dia nggak kasih? Amin Bapak Ibu. Bukan hanya deket sama anak-anaknya, tapi siapkan videonya. Tapi kalau kita mau nurut sama Tuhan. Kalau kita mau nurut sama Tuhan. Saya tadi siang sempat ngomong, cerita-cerita sama Su Eksan. Namanya Su Eksan, dia sayang dengan anak-anaknya. Cerita tentang uang sekolah anaknya, cerita tentang pergumulan, ya kan? Saya juga cerita, Kesia pun juga uang sekolah juga. Kita semua di sini punya masalah, ya kan? Kesia pun juga uang sekolah nunggaknya, Bapak Ibu, gitu kan ya. Tapi Tuhan izinkan. Biasanya itu orang kalau tugas, yang terakhir itu apa Bapak Ibu? Sidang. Sidang itu syaratnya harus lunas. Tapi adik saya, ini untuk kemuliaan nama Tuhan, bukan mempermalukan. Biarpun belum lunas, masih ada tunggakan. Bisa sidang Bapak Ibu. Tinggal nunggu sidang, tinggal nunggu, pakai itu ya, topi yang dimiring-miringkan tuh ya, topi miring. Pakai topi miring itu Bapak Ibu, toga. Topi miring itu bukan minuman Bapak, topi dimiringkan. Saya percaya ketika nanti waktu dia sudah wisuda, Tuhan sudah selesaikan tanggungannya. Sehingga Tuhan gak akan mempermalukan. Kesia, topinya ditahan dulu karena belum bayar uang sekolah. Umumkan di muka umum. Jadi adik saya nanti waktu naik di atas tanpa topi. Tuhan tidak akan mempermalukan. Tapi Tuhan ingin menguji. Masih tetap nurut enggak? Saya sempat cerita dengan Bapak Iksan. Semua punya masalah. Saya juga ngomong, Su Iksan, coba ya lihat ya anaknya Bu Evi itu ya. Itu nyekolahkan orang 2 loh. Tapi sampai hari ini Tuhan cukupkan. Kenapa? Karena saya juga, tadi saya gak ngomong sama Su Iksan, tapi ketika saya merenungkan firman Tuhan ini, saya tiba-tiba teringat 2 anak ini. 2 anak ini nurut Bapak Ibu yang dikasih Tuhan. Nurut. Kadang saya ngomong sama Sabrina, jangan besar kepala ya, tolong lakukan ini ya, baik kok. Talia, tolong lakukan ini ya. Kalau Talia yang dulu Bapak Ibu, dia langsung kungfu master dengan kita. Tapi yang sekarang Bapak Ibu, Talia tolong ya. Dia senang gak senang senyum. Iya kok. Lihat, Tuhan perhatikan ekstra. Lihat Bapak Ibu, kadang saya juga tahu beberapa anak-anak di tempat ini yang ketika saya negur, alasannya itu macam-macam Bapak Ibu. Ayo kalau fokus, kalau latihan, kalau melayani itu fokus. Fokus sama layar di depan, fokus dengan pelayanan. Ngantuk kok. Gak ada yang nyemangati aku waktu pelayanan. Loh, siapa sih gelem nyemangati kowe waktu melayaniku? Pakai alasan, si dia gak nyemangati aku. Tak buka WA ini tak. Anak ini mau ngelawan, tapi gak berani ngelawan, balasnya jenaka. Tapi tergolong anak bebal. Tapi Tuhan sayang Bapak Ibu. Loh Bapak Ibu, sing bebal saja, Tuhan masih sayang. Tapi sore hari ini, yang nurut, Tuhan juga perhatikan ekstra. Amin. Terus jangan kita bilang gini, ya nek gitu aku tetap bebalai. Kita serahkan sama Tuhan sama-sama. Yang bebal-bebal itu. Pakai alasan, aduh ngantuk masih pagi. Kadang sering kali itu saya ngetes Bapak Ibu di dalam pelayanan itu. Tak sengaja, live loh ini Bapak Ibu. Bukan latihan, kalau latihan sih masih oke. Live. Tak tes. Loh diterus sampai hari ini. Tolong saya bilang fokus. Saya masih sayang, saya negur ngomongnya baik-baik. Saya gak disemangati si dia kok. Duh Tuhan. Anak zaman sekarang ini kok baperan. Alay-alay toh. Jadi kesatria gitu loh. Baru ngantuk aku, habis ngantuk. Ayo coba rubahan. Kau memperhatikan Tuhan ekstra. Jangan kau berkata, aku gini aja Tuhan sudah cukupkan. Tak kasih tahu. Ini bukan kita motivasinya berkat ya. Kalau kita sungguh-sungguh sama Tuhan, Tuhan perhatikan ekstra sama kau. Amin. Ayo anak-anak muda di tempat ini, lah ini Tuhan sungguh-sungguh. Meskipun kelihatannya ribet,
fasilitas terbatas. Layani Tuhan sungguh-sungguh. Ada videonya, coba ditampilkan. Lihat ini Bapak Ibu, ini bukan video porno. Tapi tolong ditampilkan. Kalau anak bisa menyenangkan hati orang tuanya pun. Ini kayak guyonan-guyonan. Tolong tampilkan. Nah, di kolam renang ada air hangat. Lihat Josie sama Hengki mandi air hangat di dalam kolam renang. Keren ya. Baru kali ini dalam kolam renang ada mandi tidak perlu di toilet, kamar mandi lah dalam kolam renang. Iso aja. Suaranya yang bagus tuh. Oh, itu suaranya semua leader kebenaran, suaranya yang keren gitu. Ayo. Nah, tampilkan. Dengarkan kata-katanya. Lagi. Di kolam renang ada air hangat. Lihat Josie sama Hengki mandi air hangat di dalam kolam renang. Keren ya. Baru kali ini dalam kolam renang ada mandi tidak perlu di toilet, kamar mandi lah dalam kolam renang. Iso aja. Ini kalau dikasih di WA-nya itu ada caption. Saya sampai nyari cara bagaimana cara caption gitu ya. Nggak dapat, itu di bawahnya ditulis Ibu Suri lagi merekam, Bapak Suri dan anak Suri lagi mainan bersama atau gimana gitu. Tapi yang saya mau bilang, kalau anak bisa menyenangkan hati orang tua, ini lihat, ini hiburan sederhana Bapak Ibu, liburan sederhana. Itu yang aneh-aneh tuh, bayangin di kolam renang bisa mainan selang Bapak Ibu. Mainan selang, mandi-mandian, jangan, ini bukan video porno ya Bapak Ibu, bukan. Simpson dan Goliat lagi bertarung gitu Bapak Ibu ya. Tapi ada satu hubungan yang baik. Ada satu kasih, hati Bapak disenangkan sama anaknya. Dan memang jujur Bapak Ibu, jangan besar kepala. Memang Josie anaknya nurut. Bayangkan di tengah dia lagi pergi ke Jember, dia bisa WA. Kok tolong, saya nggak bisa tugas kamera, tolong gantikan dengan yang lain. Kan tinggal dia ngomong, kok tolong carikan. Saya cuma bilang gini, hubungin Thalia. Siap kok, sudah kok. Siang itu masih ngabarin lagi Bapak Ibu. Kok sore hari aku kelihatannya nggak nutut untuk sampai gereja. Tolong, saya bilang hubungin Thalia lagi. Oh kok Thalia dancer, Thalia tamborin. Saya bilang hubungi Michael, mau dibuat ribet waktu lebaran. Makanya Bapak Ibu, dia memperhatikan pekerjaan Tuhan ekstra. Dia berusaha menyenangkan, meskipun kadang itu relatif bisa menyenangkan apa tidak. Dia berusaha menyenangkan hati orang tuanya. Tuhan memperhatikan ekstra. Tuhan tidak pernah terlambat. Gak hanya uang sekolahnya saja. Lihat tambah hari tambah ganteng Bapak Ibu. Ada amin. Tambah hari tambah ganteng. Dulu kita lihat berdoa, anaknya pendek banget Bapak Ibu. Sekarang lihat tingginya enggak karu-karuan. Karena apa? Tuhan menyertai. Terus pertahankan. Kita sore hari ini yang sudah taat, kita yang sore hari ini sudah berusaha dekat sama Tuhan. Pertahankan, bahkan tambah lagi. Saya percaya Tuhan dari 5 kali lipat, dia bisa kasih 7 kali lipat, dia bisa kasih 30 sampai 100 kali lipat. Ini bukan firman di awang-awang, imani Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Amin. Yang pertama, jadi orang yang bisa menyenangkan hati Tuhan. Yang kedua, anak yang menjadi kesayangan Tuhan. Dia kalau minta sesuatu, pasti itu berkenan di hati Tuhan. Minta itu pasti benar di hadapan Tuhan. Saya kasih contoh. Ada yang namanya Elisa, gurunya namanya siapa? Elia. Ya. Elisa punya murid namanya Gehasi. Lihat, Elia waktu dia jadi guru, Elisa nempel terus, betul kan? Elisa nempel terus. Nah, ini kan guru yang menyenangkan hati, murid yang menyenangkan hati gurunya kan? Dia bukan hanya ABS Bapak Ibu, tapi Elisa ini hatinya tulus. Dia menyenangkan hati Elia, nempel terus. Nah lihat, ketika dia minta sesuatu sama Elia, aku minta
perkenananmu. Aku minta urapanmu 2 kali lipat. Aku minta rohmu 2 kali lipat. Aku minta kuasamu 2 kali lipat. Aku minta apa yang kau punya 2 kali lipat. Hatinya tulus, hatinya benar, mintanya benar. Sama Tuhan dijawab apa enggak? Dijawab apa enggak Bapak Ibu? Dijawab. Apa yang Elia punya dikasih semua sama Elisa. 2 kali lipat apa yang diminta dikasih. Betul, persis. Amin Bapak Ibu yang dikasih Tuhan. Bandingkan dengan Elisa. Harusnya kalau Elisa bisa dapat 2 kali lipat. Gehazi jadi muridnya Elisa. Dia bisa dapat berapa kali lipat Bapak Ibu? Berapa? 4 kali lipat. Betul apa betul? Loh, minta itu kan boleh aja Bapak Ibu. Ini Elisa ini minta apa yang gak mungkin. Tapi tujuannya benar. Harusnya Gehazi, kalau dia benar, kalau dia permintaannya benar, tentunya dia bisa dapat 4 kali lipat. Tertulis namanya di Alkitab. Elisa mendapatkan 2 kali lipat. Pelayanan mujizat 2 kali lipat. Gehazi dia 4 kali lipat. Oh, lebih dahsyat lagi Bapak Ibu. Tetapi yang dikejar oleh Gehazi apa? Ingat waktu Panglima Naaman itu? Panglima Naaman kasih apa sama sama Elisa? Duit. Betul apa betul? Waktu dikasih duit, Elisa bilang apa? Tuhan kasih sama aku cuma-cuma, Tuhan kasih kesembuhan kamu sama cuma-cuma, engkau enggak perlu kasih uang, pulanglah. Tapi Gehazi bilang apa? Oh, Elisa ini terlalu polos, pelayanan juga butuh duit, kita juga butuh duit buat makan, semua di mana-mana butuh duit. Tuhan tahu yang diminta sama Gehazi itu salah. Coba kalau waktu itu dia dengan hati yang tulus dia minta, double kali lipat dia dapatkan. Tetapi yang dia kejar duit. Ketika dia kejar duit, kebutuhan, kesenangan dunia, kesenangan materi, urapannya hilang. Di Alkitab terhilang namanya setelah itu, habis. Duitnya dapat, dikasih bonus sama Tuhan. Dikasih bonus apa? Orang yang hidupnya ngejar duit terus Bapak Ibu. Orang yang hidupnya tinggalkan Tuhan demi duit, kesenangan. Orang yang tinggalkan pelayanan demi kesenangan, demi duit. Ujung-ujungnya pahit. Saya enggak nyumpai. Kita belajar daripada Gehazi. Dia kejar duit. Dapat duitnya Bapak Ibu, bukan enggak dapat. Dikasih bonus lagi sama Tuhan, ekstra, kusta. Saya enggak mengustai Bapak Ibu, tapi kita belajar. Kalau kita punya kerinduan yang benar, kita punya yang kita kejar benar, yang kita kejar hadirat Tuhan, yang kita kejar perkenanan Tuhan, yang kita kejar kesenangan Tuhan, yang kita kejar Tuhan maunya apa. Kebutuhan hidupmu sehari-hari Tuhan tidak pernah lupakan Bapak Ibu yang dikasih Tuhan. Amin. Satu kali Bapak Gembala mau renang. Tapi ketika waktu mau renang Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, kolam yang kita pakai ini kotor. Jadi Bapak Gembala mau ke suatu tempat, jemaat ada di situ, mau renang di situ. Tetapi jemaat ini gak ngomong apa-apa. Tapi Bapak Gembala dengar suara Tuhan. Saya ingat itu hari Senin. Ya kan? Bapak Gembala dengar suara Tuhan, bawa beras, bawa makanan, bawa A, B, C, dan D. Bapak Gembala enggak suruh orang, Bapak Gembala yang mikul sendiri. Bawa masuk ke mobil. Sampai di mobil Bapak Gembala telepon. Saya kok kepikiran kamu ya? Saya digerakkan beras ya buat kamu ya. Saya digerakkan makanan ya buat kamu ya. Seringkali Tuhan izinkan, bukan berarti enggak ada duit untuk beli Bapak Ibu. Seringkali Tuhan izinkan dengan hal-hal seperti itu. Apa yang dikatakan anak itu? Apa yang dikatakan bapak itu? Apa yang dikatakan orang itu? Memang betul, beras di sini lagi habis atau lagi minus, butuh lauk. Bukan dia gak mampu beli, tapi Tuhan memperhatikan orang-orang yang betul-betul menyenangkan hati Tuhan. Yang saya belajarin gini, kok bisa tiba-tiba Bapak Gembala ingat, oh iya ya, orang ini kadang kemana-mana nempel sama Bapak Gembala.
Bukan berarti nempel sama Bapak Gembala dapat berkat. Jangan salah berpikir Bapak. Kita menyenangkan hati Tuhan, kita menghormati orang-orang yang diurapi, kita menghormati hamba-hamba Tuhan yang dipilih sama Tuhan. Itu juga ada perlakuan ekstra. Seringkali kemana-mana, saya belum tentu bisa seperti itu. Tapi orang ini kadang bisa kemana sama-sama. Bapak Ibu kan sudah sering dengar cerita kan, kemana sama-sama. Sering komunikasi sama-sama, sering guyonan sama-sama. Tuhan dari tempat tinggi juga memperhatikan orang itu. Amin Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Mungkin dia nggak minta sama manusia, tapi mungkin itu dia berdoa sama Tuhan. Ketika dia berdoa, Tuhan berasku habis, Tuhan laukku habis. Tuhan pakai orang lain untuk memberkati. Bukan nggak mampu beli, tapi Tuhan izinkan. Saya pikir-pikir, oh iya ya, orang itu kalau nempel sama Tuhan, Tuhan selalu ingat. Amin Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Karena apa? Dia berusaha ekstra. Tadi malam saya sudah tidur, orang ini WA sama saya. Andre, kamu kan nyanyi lagu baru hari Minggu. Tolong kirimkan saya link videonya. Karena supaya saya mau belajar untuk bagi sama anak-anak muda. Loh, orang ini sudah profesional Bapak Ibu. Orang ini udah punya skill, ngapain belajar? Dia telinganya udah peka Bapak Ibu. Karena dia memperhatikan pekerjaan Tuhan ekstra. Saya baca WA-nya jam 3:30 pagi, tadi pagi. Saya tanya, loh kamu tumben kok wis bangun jam segini? Iya, aku kalau hari Minggu harus bangun jam 4:30 pagi. Untuk siap-siap ibadah, supaya enggak terlambat. Belajar tidak terlambat, ada kemauan ekstra, enggak bilang cukup, sudah sampai di sini, selesai. Kalau kita mau hari ini ekstra, Tuhan dari tempat tinggi, dia juga memperhatikan kita ekstra Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Amin. Saya percaya Bapak Ibu. Yang terakhir, yang ketiga. Jadi sore hari ini jangan kejar yang lain ya Bapak Ibu ya. Kejar, kalau engkau minta sama Tuhan, kejar apa yang benar, kejar apa yang betul, kejar apa yang menyenangkan hati Tuhan. Tuhan itu pasti memperhatikan kita. Yang terakhir, yang ketiga. Ketika kita mau menjadi anak kesayangan Tuhan, bukan hanya kita minta yang betul, tapi kita juga harus mengerti maksud hati Tuhan. Kalau mau jadi anak kesayangannya, kita harus peka dong dengan hatinya Tuhan. Tuhan maunya apa? Tuhan kepinginnya apa? Elisa ketika dia minta sama Elia, aku minta 2 kali lipat, aku minta 2 kali ganda. Tujuannya bukan untuk pamer-pameran Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Oh enak ya, doa orang sembuh terima duit, doa orang sembuh kayak Gehazi terima duit. Pikirannya bukan kayak Gehazi. Dia pemikirannya aku minta sesuatu supaya aku bisa menyenangkan hati Tuhan. Aku minta sesuatu supaya rencana Tuhan bisa tergenapi. Aku minta sesuatu, Hizkia, Tuhan perpanjangkan umurku supaya aku bisa berubah, supaya aku bisa bertobat. Tuhan jawab enggak? Jawab. Lihat Bapak Sirait, sampai hari ini umurnya diperpanjang. Hidupnya dipakai betul-betul untuk menyenangkan hati Tuhan. Meskipun berkata aku mungkin dikucilkan di perkampungan, tapi lihat di gereja disayangi orang banyak. Saya masih lihat tadi pagi Bapak Budi masih bilang gini, Bapak Sirait mau pulang sama saya atau sama helikopter tuh gimana, saya lupa tadi pagi. Bayangkan, loh ini udah tahu bekas COVID loh Bapak Ibu. Bapak kita udah tahu bekas COVID. Pak Budi ini juga bukan muda Bapak Ibu. Umurnya lansia, tapi seperti Kaleb, 40 tahun lebih muda daripada umur aslinya, wajahnya. Umur gak bisa membohongi Bapak Ibu. 17 ya Pak? Umur gak bisa membohongi. Tapi lihat coba jemaat-jemaat yang di sini. Pak Budi lihat awet muda. Kalau Pak Iksan memang masih muda. Pak Kris, oh tambah awet muda Bapak Ibu. Loh, Ibu Meliana lihat tambah muda. Pagi sore, siapa yang tahu bergumulan? Kelihatan tambah muda. Bu Ripah selalu tampil mempesona dimanapun berada. Loh, orang kalau sudah tua itu tampil awut-awutan loh Bapak Ibu. Sebentar, coba lihat orang itu. Kalau sudah tua biasanya tampil asal-asalan. Tapi lihat Bu Silce. Nggak tahu salah apa enggak, mohon maaf Bu. Tetap eyeliner dipakai.
blush on dipakai, coba kalau deket wangi pasti. Kalah Bu Johana. Hati-hati, harus belajar. Lihat rambutnya diion terus Bapak Ibu. Ibu coba bagaimanapun tetap menunjukkan kekalemannya, duduk sambil peluk Alkitab. Wah, belajar. Yang tua-tua tadi sudah direkam sama Bapak Ibu Gembala, itu bukan tanda Bapak Ibu. Direkam itu bukan tanda, tapi ingin menunjukkan nih loh, biar usianya udah lanjut, tapi seperti Kaleb. Semangatnya 40 tahun lebih muda. Ayo anak-anak muda, jangan kalah semangatmu sama orang-orang lansia, orang-orang yang sudah sesepuh di tempat ini. Gak enak kalau mau lansia Bapak Ibu. Hormatilah, contohlah semangatnya. Lihat kalau Bapak Budi datang pernah terlambat? Gak pernah. Kita anak muda yang datang dekat rumah aja datang, kadang belum baju dimasukin, belum apa, datang sekarep-karepnya gitu. Contoh Bapak Ibu yang dikasih, adik-adikku, teman-teman anak kaum muda. Itu menyenangkan hati Tuhan. Saya tadi sampai mana ini, kok jadi lari ini Bapak Ibu. Nah, Kaleb tadi. Jadi kalau kita mengerti Tuhan kasih aku umur panjang ya, supaya aku bisa memuliakan nama Tuhan. Tuhan kasih Bapak Ibu. Permintaan kita minta kaya pun Bapak Ibu. Kalau motivasinya kita benar, kita nggak minta pun Tuhan buka jalan. Tergantung kita bisa masuk nggak di jalan itu. Amin. Kita nggak perlu minta kaya. Kalau Tuhan tahu kita ini hidup bisa diberkati, Tuhan titipkan berapa M gitu kan ya, berapa T gitu kan ya. Kalau Tuhan tahu sikap kita di kemudian hari akan baik, nggak perlu kita kasih, Tuhan buka jalan. Ya nggak tiba-tiba brojol dari langit gitu Bapak Ibu. Tuhan buka jalan. Tuhan aku minta jodoh yang wah istimewa Tuhan. Yang aduh samohai gitu kan ya. Semohing gitu kan ya. Yang kekar. Kayak Su Iksan gitu. Tuhan mau kasih bisa Bapak Ibu. Tapi kalau tujuannya cuma buat pamer-pameran. Gitu sinta gandeng. Oh, artis, aktor. Oh, sama Tuhan malah dikasih yang baik juga Bapak Ibu, tapi menyengsarakan hidupmu Bapak Ibu. Gak ada yang Tuhan ciptakan gak cantik, gak ganteng tuh gak ada. Semua cantik ganteng. Tapi percayalah, kalau kita minta semuanya untuk kemenangan hati Tuhan, kesukaan pasti jawab. Makanya anak-anak muda yang belum dapat jodoh sore hari ini, tak ajari kalau berdoa Tuhan kasih jodoh teristimewa supaya menyenangkan hati Tuhan, pasti dijawab sama Tuhan. Jadi sore hari ini cek kembali isi hati kita. Kita minta sesuatu itu tulus apa enggak? Kita minta sesuatu itu tujuannya benar apa enggak? Loh Tuhan aku udah minta yang benar loh Tuhan, tapi enggak dikasih-kasih. Ada itu namanya Simon penyihir itu Bapak Ibu di Alkitab. Nanti belajar ya. Simon penyihir itu lihat Paulus tumpang tangan kepenuhan Roh Kudus. Tumpang tangan orang sembuh, tumpang tangan orang bertobat. Dia minta sama Paulus. Aku minta supaya dikasih seperti itu. Sama Paulus malah ditengking. Hei engkau pergi dalam nama Yesus. Karena apa? Loh katanya minta yang baik. Tuhan tahu motivasi hatinya. Dia minta itu tujuannya untuk apa? Duit, populer. Tapi kalau hari ini kita minta sesuatu. Kita pahami apa yang menjadi kerinduan hati Tuhan. Tuhan akan memperhatikan lebih dalam kehidupan kita. Karya Roh Kudus sore hari ini indah Bapak Ibu yang dikasih Tuhan. Dia bekerja tanpa batas. Dia bekerja tidak dapat dihalangi. Asalkan kita betul-betul mau ekstra. Menyenangkan hati Tuhan. Kita jadi anak kesayangan Tuhan. Saya mau tutup dengan sebuah kesaksian. Kalau kita minta sesuatu motivasinya benar. Kita memahami hati Tuhan. Tuhan pasti jawab. Berapa hari ini kita ini berenang Bapak Ibu, airnya kotor banget. Saya sih Bapak Ibu mau cemplungkan di sungai, mau cemplungkan di kali, ya di kali ya jangan juga lah Bapak Ibu. Mau dicemplungkan kayak di mana gitu, enggak apa-apa Bapak Ibu. Saya aman-aman sajalah. Sudah biasa namanya kita anak hutan gitu kan Bapak Ibu ya. Kemana-mana itu bisa. Tapi Bapak Gembala Bapak Ibu, renang kalau enggak cocok airnya,
Gak bisa disalahkan, bukan sombong. Badannya peliket Bapak Ibu yang dikasih Tuhan. Rambutnya peliket, badannya peliket. Bayangkan pulang rumah, mau nyayang ibu gembala peliket-peliket. Nanti ibu gembala, peliket gitu kan ya. Nah, barusan terakhir ketika kita renang, baru 2 kali putaran Bapak Ibu. Bapak gembala naik. Gak kuat Papa, banyunya peliket. Banyunya peliket. Mandi Bapak Ibu, keluar mandi tak lihat, auranya gak bagus sih. Rambutnya sisir Bapak Ibu, cuma gak karena peliket airnya kotor itu mempengaruhi Bapak Ibu. Loh peliket, ayo besok kita pindah. Pindah ya pindah Bapak Ibu. Tapi namanya pindah harus sedia duit. Tapi kita bukan kejar duit. Ya Bapak Gembala sih enteng-enteng aja, bukan Bapak Gembala nggak bisa, enteng Bapak Ibu. Bapak Gembala bilang, saya mau 1 tahun, saya mau 1 bulan. Anak kesayangan Tuhan minta pasti kan, dikasih sama Tuhan kan. Tapi saya sebagai seorang anak, saya kepingin Tuhan, iki besok mau pindah. Mau pindah tapi bayarnya 2 kali lipat Tuhan. Dari yang kita ada saat ini, 2 kali lipat Tuhan. Buat Bapak Gembala enteng, tapi sebagai seorang anak saya juga kepingin Tuhan pakaiin saya juga. Saya berdoa gini, Tuhan berkatono aku hari ini supaya besok waktu mau masuk ke kolam renang itu duitnya cukup. Motivasi saya salah apa enggak Bapak Ibu? Menyenangkan hati orang tua. Bapak Gembala bisa kok, bukan enggak bisa. Tapi saya mau coba praktek. Saya kepingin menyenangkan. Ini menyenangkan hati manusia dulu ya Bapak Ibu ya. Kesenangannya Bapak Gembala apa Bapak Ibu? 1, ikan. 2, renang. Sampai diburu dipacet sana itu Bapak Ibu. Demi renang tok Bapak Ibu. Sudah nggak ada yang lain Bapak Ibu. 3, cak lem. Akhirnya apa? Hari itu nggak terjadi apa-apa Bapak Ibu. Waduh, besok iki renang piye iki? Duitnya ada, saya ada duitnya, tapi saya harus bayar Bapak Ibu. Karena ini duit untuk pekerjaan. Tuhan, saya selalu bikin perencanaan anak-anak muda, kalau kalian bekerja, bikinlah perencanaan yang baik, bikinlah pembukuan yang baik. Saya lihat pembukuannya. Saya nggak mau ngomong papa saya sih, Bapak Gembala kalau mau nutup gitu aja gampang. Nggak bayar pun juga nggak apa-apa kalau Bapak Gembala Bapak Ibu. Tapi saya lihat, waduh ini pembukuannya nggak nutut ini duitnya. Ada cukup buat bayar, tapi nggak nutut. Terus saya bilang gini, Tuhan ya apa ini besok Tuhan? Ya apa ini besok? Saya juga harus bayar orang ini, gitu kan ya. Masa kita masuk nggak bayar gitu kan ya? Ya sudah, sampai hari besoknya pagi. Apakah Tuhan cukupi Bapak Ibu? Apakah Tuhan jawab? Tuhan jawab? Nggak dijawab Bapak Ibu. Duitnya ada? Ada. Tapi ketika setelah saya bayar, saya nanti bingung mau bayar orang pakai apa Bapak Ibu yang dikasih Tuhan. Tapi di dalam kekurangan, di dalam minus, ya sudah. Saya kan, ya kalau mungkin Bapak Ibu bisa bilang gini, atau Bapak Gembala bisa gini, halah kon, ya gak mau pemasio minus-minus kok datang balik-balik, ya datang ambil aku, kan gitu kan Bapak Ibu ya. Tapi kita mau belajar Bapak Ibu. Ya sudah bayar aja. Pagi itu bayar Bapak Ibu. Bapak Gembala sudah habis renang, tanya, sudah bayar nyo? Sudah. Bapak Gembala nggak tanya duit dari mana, Bapak Gembala nggak tanya ini uang habis apa gitu kan ya, habis itu apa, nggak tanya Bapak Ibu. Ya sudah pulang, ya saya diem-diem aja, masih keadaan minus Bapak Ibu yang dikasih Tuhan. Tiba-tiba sore hari, siang hari sudah mulai, saya butuh ini. Nah ini Bapak Ibu, kalau sudah ngomong saya butuh ini itu Bapak Ibu, senang hati saya Bapak Ibu. Yang diminta itu bukan 1 item, 2 item Bapak Ibu, 10 item kali 15. Bayangin, 10 item kali 5, bukan kali 15, 10 item per item 5. Dari situ Bapak Ibu yang dikasih Tuhan. Apa yang jadi kekurangan? Orang ini kadang kalau ngomong perinci bikin. Sabar ya, nunggu ya. Minggu kadang gak ada kabar Bapak Ibu. Ini enak, bikin. Sudah selesai, cocok, oke sore ya. Loh langsung gitu Bapak Ibu. Gak kebayang ngomong, sore ya. Betul Bapak Ibu, sore dikirim. Apa yang minus?
Apa yang sebelumnya nggak mungkin, apa yang sebelumnya nggak ada, Tuhan buat menjadi ada. Berikan kemuliaan buat Tuhan Yesus. Karena apa? Kita punya tujuan yang baik. Sama juga ini manusia, apalagi Tuhan. Ini jangan ditiru Bapak Ibu ya. Ini iman. Ojo asal hantam kromo, kalau Tuhan gak gerakkan jangan. Mungkin kita berkata, mau kasih perpuluhan gimana? Mau ikut pembayaran listrik gereja bagaimana? Kadang kalau kita kasih, bukan kasih, kalau kita kembalikan, belum apa-apa udah habis. Betul apa betul? Kita berikan persembahan listrik, aku makan opo. Tapi buktinya Bapak Ibu dikasih Tuhan. Sore hari ini saya lihat jemaat Surya Kebenaran, tidak ada yang namanya kurus kerontang. Semuanya diberkati Tuhan. Bahkan kadang saya cerita, anak-anak muda ini HP-nya luar biasa. Keren-keren semua Bapak Ibu dikasih Tuhan. Bukan tolak ukurnya HP, tapi ketika kehidupan kita disertai Tuhan. Kehidupan kita diperhatikan ekstra sama Tuhan. Karena apa? Kita berani ekstra buat Tuhan. Kalau untuk manusia saja kita motivasinya benar, itu orang senang. Apalagi untuk Tuhan, kita perhatikan ekstra. Tuhan pun mulai hari ini, sampai nanti akhir tahun, sampai nanti kapanpun kita hidup, Dia juga akan perhatikan tak terbatas dalam kehidupan kita. Amin Bapak Ibu yang dikasih Tuhan. Sore hari ini, biarlah firman Tuhan, jangan kita tangkap pakai otak. Kita tangkap pakai otak, kita minta Roh Kudus renungkan. Tangkap pakai hati, tangkap pakai iman. Percaya kalau aku jadi anak kesayangan Tuhan, aku jadi perhatian khusus di hadapan Tuhan. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Saya kembalikan kepada Bapak Gembala. Haleluya.